Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman, calon peserta pengenalan lapangan persekolahan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan mekanisme kegiatan. Yang sebelumnya saya sampaikan bahwasanya kita akan mendiskusikan terkait dengan penempatan lokasi PLP dan juga kegiatan apa saja yang akan kita lakukan selama PLP tersebut. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembekalan pada siang hari ini juga kegiatan PLP kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyah Salihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, kita akan mendiskusikan terkait dengan kegiatan terlebih dahulu ya. Baru nanti di akhir akan saya sampaikan terkait dengan penempatan lokasi PLP, juga nanti akan saya bagikan di grup siapa dan kemudian dia mendapatkan tempat di mana terkait dengan PLP. Karena terkait dengan penempatan ini masih banyak yang tidak sesuai. Tidak sesuai artinya ada yang dia tidak ikut KKN akan tetapi memilih sekolah SMP 4 dan SMA 3 yang ada di samping Unisula ini ya, padahal itu dikhususkan untuk yang KKN. Tapi ada juga yang dia KKN melainkan memilih sekolah lainnya. Nah, itu kan harus kami cek terlebih dahulu dari data yang kami miliki, yang pernah saya minta kepada Mas Bismi waktu itu, siapa-siapa saja yang mengikuti KKN, maka penempatan dan pelaksanaan PLP-nya itu berbeda dengan teman-teman yang sudah atau yang sedang tidak mengikuti KKN pada kesempatan kali ini. Nah, pembekalan PLP ini saya awali dari timeline kegiatan. Walaupun kita agak mepet, sebenarnya ini kita masih on the track. Artinya apa? Ya, sesuai dengan apa yang sudah saya bagikan ke teman-teman sekalian. Di sana memang pelaksanaan PLP itu dilaksanakannya mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 3 September. Sampai 2 September, mohon maaf. Kalau teman-teman perhatikan, dari 1 Agustus hingga 2 September, yang notabene ini 1 bulan ya, akan tetapi 1 Agustus sampai 2 September itu ada 5 minggu. Artinya apa? Kita masih memiliki simpanan 1 minggu. Nah, jadi pelaksanaan PLP, dikarenakan PLP ini dihitungnya sebanyak 4 SKS, maka pelaksanaannya itu sesuai dengan jam pemberlakuan SKS. Harus berapa jam sih agar 4 SKS ini terpenuhi? Karena kita tahu satu SKS itu terdiri dari 100 jam, seperti itu ya. Bukan 100 jam secara apa namanya? Secara tatap muka, melainkan dia juga terdiri dari beberapa jam tugas mandiri, tugas terstruktur, pertemuan tatap muka dan sebagainya. Seperti kuliah kita. Kuliah kita kan dihitung 2 SKS atau 1 SKS atau 3 dan 4 itu ada hitungannya tersendiri, kan seperti itu. Maka memang pelaksanaan PLP itu setidaknya dilakukan selama 4 minggu. Memang secara mudahnya kita sebutkan 1 bulan, tetapi detailnya itu adalah 4 minggu. Dan pelaksanaan PLP yang kita lakukan ini dimulai dari 1 Agustus itu sejak penerjunan. Artinya apa? Selama 1 minggu tersebut nanti teman-teman sekalian mulai dari penerjunan, koordinasi dengan guru pamong, dengan DPL dan lain sebagainya itu dilakukan di minggu awal itu. Di minggu awal tersebut. Sehingga pelaksanaan PLP teman-teman itu nanti malah lebih waktu yang teman-teman miliki itu. Karena totalnya ada 5 minggu itu tadi ya, dari 1 Agustus sampai 2 September. Nah, tahap yang pertama sudah teman-teman lalui, pendaftaran, kemudian pembekalan PLP yang telah kita selenggarakan bersama, juga ilmu yang telah teman-teman dapatkan itu merupakan senjata dalam tanda kutip atau persiapan yang memang teman-teman butuhkan ketika nanti akan
melaksanakan PLP tersebut. Kemudian yang ketiga, pemetaan lokasi PLP ini yang harus saya lakukan, menyesuaikan karena apabila kita melihat daripada profil lulusan dari prodi kita itu sebenarnya adalah menjadikan seseorang yang menguasai secara teoritis ilmu yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Ilmu pendidikan agama Islam apa saja? Ya, ada yang terkait dengan ilmu bidang keilmuan yang terdiri dari 4 mata pelajaran pokok ya, yang teman-teman sudah pahami bersama. Ada mata pelajaran Al-Quran Hadis, Fikih, Akidah Alaq, dan SKI. Jadi 4 mata pelajaran ini menjadi ranah bidang keilmuan PAI. Dan kemudian ilmu pedagogik. Ilmu pedagogik itu kaitannya dengan ilmu pengajaran. Kita ketahui ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kalau guru pada umumnya 4 kompetensi. Kompetensi pedagogik, profesional, personal, sosial. Tapi guru agama, guru PAI itu harus memiliki kompetensi tambahan, yaitu kompetensi kepemimpinan. Nah, pemetaan lokasi ini juga saya melihat masih ada yang mengisinya itu ya walaupun memang dibebaskan ya, tapi ternyata setelah kami lihat saya dan teman-teman dosen ya dengan fatwa dan sebagainya, itu banyak yang memilih SD. Kalau kita melihat profil lulusan yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kita ranahnya itu ada di MTS dan MA. Tapi tetap saya perbolehkan untuk yang di SD, namun tidak semuanya, tidak sebagian besar. Mengapa? Karena teman-teman akan lebih mudah ketika praktiknya di MTS atau di MA, kemudian nanti ketika lulus menjadi guru SD. Ketimbang teman-teman PLP-nya di SD, nanti ketika lulus menjadi guru SMA, seperti itu. Beban yang dimiliki akan berbeda. Ilmu yang teman-teman dapatkan berbeda. Nah, jadi itulah yang menjadi alasan dari kami untuk mengurangi penempatan yang berada di SD. 1-2 tetap kami perbolehkan, tapi tidak secara garis besar. Karena ternyata garis besar itu memilih di SD ya. Di SD itu kemarin saya cek itu ada hampir 20 orang itu di satu SD yang sama. Seperti itu. Oleh karenanya ini pemetaan lokasi perlu disesuaikan kembali, perlu apa namanya, disusun sedemikian rupa sehingga teman-teman nanti bisa mempelajari banyak hal. Nah, selanjutnya penerjunan PLP ini dari prodi ditulisnya 1 Agustus. Akan tetapi nanti menyesuaikan dengan lokasi sekolah tersebut. Nah, nanti setelah adanya sosialisasi ini, teman-teman sekalian akan saya infokan DPL-nya siapa, kemudian monggo bisa menyusun atau ini ya, apa namanya, setidaknya langkah awal adalah membuat grup WA agar memudahkan koordinasi dengan DPL. Karena ketika pelaksanaan PLP itu teman-teman nanti koordinasinya langsung dengan DPL, tidak lagi kepada saya seperti itu. DPL yang memiliki tanggung jawab secara penuh. Untuk sosialisasi buku panduan ini yang dilakukan, kemudian perizinan lokasi. Perizinan lokasi ini saya keliling ke sekolah, tadi saya ke berbagai macam sekolah dan kemudian saya tinggal menunggu kabar dari sekolah tersebut terkait dengan penerjunan PLP. Tadi saya pas di Asodia juga ketemu sama Mbak siapa lupa saya tadi itu pas pakai masker soalnya nggak kelihatan. Ya, jadi untuk penerjunan PLP nanti saya akan berkoordinasi awal, saya menunggu kapan dari pihak sekolah itu siap untuk menerima penerjunan dari teman-teman sekalian, baru nanti teman-teman ketika penerjunan itu dengan didampingi oleh DPL, kecuali yang memang di luar dari Semarang ya, ada yang lokasinya itu di Pati, ada 4 orang kan, ya sudah karena 4 orang ini saya lihat domisili memang di Pati, satu RT yang sama, tak kira memang tetanggaan atau mungkin malah serumah. Nah itu jadi memang ditempatkan di Pati, monggo nanti bisa tetap didampingi DPL, kalau memang tidak memungkinkan untuk secara luring ya secara daring. Nah, penerjunan PLP itu dalam rentang 1 minggu tersebut dan kemudian nanti pelaksanaan hingga tanggal 2 September. Selanjutnya adalah penarikan PLP dan responsi. Penarikan PLP artinya pamitan kepada pihak sekolah. Nah, dari prodi itu sudah menyiapkan kenang-kenangan berupa bukan jam tangan, jam dinding ukir. Ini sedang enggak saya bawa ya, nanti saya fotokan, saya kirim di grup. Jam dinding ukir. Nanti
teman-teman langkah awalnya pokoknya kalau sudah dibagi di sekolah tersebut silakan dipilih salah satu sebagai koordinator atau ketuanya ya di sekolah tersebut. Nanti kemudian bisa berkoordinasi terkait dengan kegiatan PLP dan nanti untuk kenang-kenangan berupa jam dinding ukir PLP itu bisa teman-teman ambil. Nanti datang saja ke kampus menemui saya, nanti akan saya berikan, akan saya serahkan. Itu diserahkan kepada pihak sekolah ya, bukan buat jenengan. Ketika penarikan, nanti memang biasanya itu dari mahasiswa secara apa ya, secara keseluruhan mungkin kalian nanti akan mengeluarkan uang pribadi atau bagaimana terserah monggo. Kalau saya dulu PLP itu ya ini saya menyampaikan bukan bukan untuk harus seperti itu, tapi sebagai gambaran saja saya ya memberikan apa seperti itu kenang-kenangan kepada pihak sekolah. Nah, dari prodi menyiapkannya jam dinding ukir tersebut. Kalau memang teman-teman apa namanya mau yang minimalis, monggo pakai jam ini saja. Saya kira itu sudah cukup sebagai bukti kenang-kenangan yang bisa. Ya kenang-kenangan itu tidak harus, tapi ya hanya sebagai cenderamata lah biar pantas kan seperti itu. Penarikan PLP dan responsi. Apa itu responsi? Responsi adalah pelaporan kegiatan PLP. Jadi nanti teman-teman dengan DPL monggo secara daring atau luring itu melakukan responsi, menyampaikan secara garis besar kegiatan PLP yang teman-teman lakukan. Secara umum apa, kendala apa yang dimiliki, masalah apa yang terjadi. Selanjutnya solusi apa yang ditawarkan dan lain sebagainya. Artinya responsi ini menunjukkan bahwa teman-teman telah belajar banyak hal ketika nanti di sekolah seperti itu. Baru yang terakhir penerbitan sertifikat PLP. Sertifikat PLP ini fungsinya sebagai bukti bahwasanya teman-teman telah melakukan kegiatan praktik kependidikan di sekolah-sekolah tersebut. Ini ya untuk timelinenya. Dan kemudian landasan kegiatan PLP, kenapa kok sekarang namanya PLP? Secara singkat saja saya sampaikan, ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, ya, sebelum diubah kembali menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, seperti itu ya digabung. Kaitannya dengan standar pendidikan guru, bahwasanya PLP itu adalah kegiatan proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Artinya, teman-teman melakukan kegiatan ini yang utama, pengamatan atau observasi dan magang. Magang itu artinya ya teman-teman belajar, melihat, memperhatikan kegiatan apa saja yang dilakukan, terutama dari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Nah, kalau PPL, nah kan dulu namanya PPL ya. Kalau PPL ini dilakukan oleh bukan lagi mahasiswa program sarjana, melainkan mahasiswa peserta program PPG. PPG ini yang seperti apa? PPG itu seperti kegiatan keprofesian. Teman-teman kalau tahu dokter itu kan nggak cukup ya dengan lulus program sarjana, esket kan, sarjana kedokteran gelarnya, belum jadi dokter. Tapi mereka ketika lanjut kuliah profesi baru mereka sah menjadi dokter kan seperti itu. Psikolog itu tidak cukup dicapai dengan sarjana psikologi S, tulisannya STT-PSI, sarjana psikologi, tapi seorang psikolog harus menempuh kuliah keprofesian. Sama halnya seperti guru. Nanti setelah adanya atau setelah selesai program sarjana, teman-teman itu nanti akan mengenal ada namanya PPG. Seperti itu. PPG itu pendidikan profesi guru. Nah, itu dilakukan setelah program sarjana, tapi itu nanti tidak akan kita bahas ya. Intinya adalah memang kegiatan PLP dan PPL itu berbeda. Kalau PLP yang sekarang kita lakukan kegiatannya mengamati, mengobservasi, magang, mempelajari aspek pembelajaran. Kalau PPL baru dia mempraktikkan kemampuannya, langsung praktek mengajar terus seperti itu. Nah, selanjutnya kegiatan yang harus teman-teman lakukan nanti tujuannya adalah ini. CPMK itu apa? Capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, teman-teman kemarin ketika belajar sama Bu Katamuati itu kan belajar untuk mengetahui dari tujuan pendidikan dulu kan ketika menyusun RPP.
tujuannya apa, kan seperti itu. CP-nya apa, capaian pembelajaran, CPMP, capaian pembelajaran mata pelajaran. Nah, kalau kita ya karena namanya kuliah ya, jadinya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Teman-teman ketika PLP itu nanti tujuannya harus bisa melakukan ini. Sehingga tugas-tugas yang diberikan berupa laporan kegiatan yang nanti akan teman-teman susun itu berupa ini, berupa bagaimana teman-teman mendeskripsikan profil atau kultur sekolah, berupa bagaimana teman-teman mampu mendeskripsikan SOTK. SOTK itu struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Di sana itu ada wakil kepala sekolah bidang apa saja dan tugasnya apa, mengapa demikian, seperti itu. Boleh jadi ada sekolah-sekolah tertentu yang dia memiliki kekhasan, misalnya dia memiliki wakil kepala sekolah dalam bidang pembinaan keagamaan. Kan boleh jadi hal seperti itu yang terjadi. Kemudian peraturan dan tata tertib. Mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah kaitannya dengan peraturan apa saja yang diberlakukan di sekolah itu dan tata tertib apa saja. Setiap sekolah biasanya memiliki kekhasan atau kecirian tertentu. Yang ini teman-teman nanti dapat mempelajarinya. Misalnya berangkatnya pagi, guru itu harus sampai sekolah misal jam 6. Mengapa? Karena harus menyambut para siswa ketika datang ke sekolah, sehingga otomatis harus datangnya itu sebelum siswanya datang ke sekolah. Kan ada beberapa sekolah yang melakukan hal itu. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan, misalnya nanti di sekolah yang teman-teman tempati memiliki program-program tertentu untuk pembiasaan. Pagi itu misalnya Zaman Asmaul Husna terlebih dahulu, atau apa namanya, ngaji bersama, sholat zuhur secara berjamaah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mahasiswa nanti teman-teman sekalian saya harapkan ketika selesai mengikuti kegiatan PLP ini mampu mengidentifikasi kegiatan seremonial formal, juga mengidentifikasi kegiatan typo itu ya, kegiatan rutin sekolah berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau kurikuler itu kegiatan formalnya, kokurikuler untuk penguatan, misalnya ada mata pelajaran PAI, Quran hadis, penguatannya apa? Ada kegiatan pendalaman agama Islam, misalnya seperti itu. Kemudian ekstrakurikuler itu apa? Kaitannya dengan peningkatan dan penguatan minat dan bakat. Nah, minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa, bagaimana sekolah memfasilitasi hal tersebut. Nah, ini nanti teman-teman mampu mengidentifikasi itu. Jadi kegiatan PLP ini bukan hanya semata-mata mengajar saja, teman-teman datang di kelas saja, tidak. Tapi teman-teman harus mampu melakukan observasi lingkungan sekolah yang ada di sana secara keseluruhan. Sekolah ini seperti apa? Tujuan didirikan sekolah ini apa? Untuk mencetak orang-orang yang bagaimana, seperti apa. Nah, kalau teman-teman nanti mampu melakukan hal itu, setidaknya mampu menyusun laporan kegiatan PLP dengan baik, ini sebenarnya sudah menjadi contoh kecil dari penelitian, dari skripsi. Nah, teman-teman kan nanti ngambil skripsi ya. Setelah selesai PLP ini kan teman-teman mengambil apa, mata kuliah bimbingan skripsi sudah kemarin ya, mengajukan judul skripsi dan lain sebagainya. Boleh jadi lokasi sekolah yang teman-teman tempati ini menarik untuk diteliti, kan seperti itu. Data-datanya sudah teman-teman miliki, artinya kan tidak perlu bersusah payah ketimbang teman-teman belum punya sekolah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman juga membantu guru dalam mengembangkan RPP. Teman-teman sudah dilatih oleh ahlinya ahli loh kemarin itu. Teman-teman nanti bisa sharing kepada guru-guru yang ada di sekolah itu. Bu, saya diajari oleh Bu Katamwati Widyaswara Balai Diklat Kemenak. Nah, itu biasanya teman-teman guru juga sudah kenal dengan beliau. Oh, dari Balai Diklat ya, berarti kan sudah apa, ibarat kalau misalnya kita mencari daftar pustaka atau maroji itu kan sudah yang paling utama kan, seperti itu. Rawinya itu dobit lah, kuat kayak gitu, sikoh seperti itu. Jadi belajar mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Terutama yang nomor 4 ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang era apa namanya, disrupsi, era
digital, era perkembangan teknologi, teman-teman mungkin memiliki beberapa ide terkait dengan pengembangan tadi. Pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan bantuan teknologi informasi. Oh, kuliah kita bisa pakai misalnya akun-akun pembelajaran yang baik dimiliki oleh Dikti, akun belajar.id itu ya, atau ya macam-macam. Nanti mereka sudah punya program apa, akan tetapi tidak bisa secara maksimal digunakan. Nah, teman-teman bisa mengajarkan hal itu, ya sharing bersama ya, tidak mengajari kan seperti itu. Selanjutnya membantu guru dalam melaksanakan tugas administratif, dan terakhir latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP. Jadi di minggu terakhir teman-teman sebenarnya secara teknis nanti monggo bisa menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Akan tetapi setidaknya teman-teman memiliki satu kali kesempatan untuk praktik mengajar. Kalau ternyata nanti ada sekolah yang teman-teman sudah diminta mengajar di minggu-minggu pertama, ya monggo. Nanti bisa didiskusikan dengan DPL, dengan guru pamong, apakah diperbolehkan atau tidak. Dan kalau standar minimalnya, setidaknya teman-teman pernah mengajar sekali saja. Itu standar minimalnya. Maksimal nggak ada batasan. Latihan mengajar nanti dibimbing guru pamong dan DPL. Artinya guru pamong nanti akan melihat bagaimana teman-teman mengajar, sehingga nanti guru pamong bisa memberikan masukan, oh Mas, kalau jelasin jangan cepet-cepet, nanti siswanya nggak bisa nangkep. Atau malah kebalikannya, Mas jelasin ya Mbok, jangan lambat intonasinya, nanti siswanya pada ngantuk, kan seperti itu. Atau kalau jelasin lebih ini Mas, lebih lebih semangat kayak gitu. Pakai intonasi, kalau misalnya harus harus teriak-teriak itu dibutuhkan biar siswanya nggak ngantuk, nggak apa-apa kayak gitu. Nah, misalnya kan seperti itu. Dan nanti teman-teman juga menyampaikan kepada DPL sebelum teman-teman praktek ngajar di minggu-minggu terakhir ya. Di minggu-minggu terakhir ketika teman-teman akan praktek ngajar, itu menyampaikan kepada DPL, Pak, Bu, saya akan melakukan praktek mengajar itu nanti pada hari apa, jam berapa. Nanti DPL itu akan datang ke sekolah, akan melihat bagaimana teman-teman mengajar, nanti kemudian dari situ juga DPL akan memberikan penilaian. Penilaian bukan hanya semata-mata angka ya, kita pahami bahwasanya penilaian hanya salah satu cara dari bentuk evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Oh Mas, Mbak, jenengan ngajarnya sudah bagus sebenarnya, tapi materinya dikemas lebih menarik karena lingkupnya MTS atau SMP atau SMA itu pakai animasi-animasi biar mereka lebih tertarik untuk memperhatikan. Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal ini yang akan teman-teman lakukan ketika melakukan PLP nanti. Nah, ini sengaja tidak saya berikan tanggalnya karena dari 1 Agustus sampai 2 September ini 5 minggu hingga minggu kelima. Maka di 1 Agustus hingga tanggal berapa ya Agustus ini? 1 Agustus sampai 5 Agustus itu teman-teman masih melakukan penyesuaian, koordinasi, penerjunan, juga nanti itu apa namanya? Berdiskusi dengan guru pamong, dengan DPL dan lain sebagainya itu. Yang penting teman-teman melakukan semua kegiatan ini. Ini tidak diwajibkan runtut, tapi disunahkan. Nah, teman-teman sudah tahu kan bedanya wajib sama sunnah? Disunahkan, dianjurkan. Dianjurkan kalau bisa ya teman-teman menyelesaikan observasi sekolah dulu. Setelah selesai observasi sekolah, baru observasi kelas. Setelah observasi kelas, baru mendampingi guru pamong, mendampingi ikut, melihat bagaimana guru mengajar dan sebagainya, baru terakhir praktik mengajar. Yang paling penting adalah praktik mengajar ini. Mengapa? Karena praktik mengajar nanti teman-teman mengundang DPL untuk turut menyaksikan. Nanti monggo DPL-nya apakah hadirnya itu secara langsung atau tidak, nanti sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing ya, baik itu di sekolah maupun DPL yang bersangkutan. Untuk kegiatan ini sebenarnya kalau bisa terstruktur, tapi kalau nggak bisa ya monggo nanti mungkin teman-teman observasi sekolah, tapi kok sudah langsung mendampingi guru pamong, atau nanti ketika sudah mendampingi guru pamong disambi observasi kelas dan sebagainya, itu monggo nanti bisa dilakukan. Nah, terus bagaimana cara untuk monitoringnya dari DPL itu?
teman-teman nanti menyusun bukti laporan kegiatan itu dari logbook. Logbook berupa foto atau video yang itu diunggah di media sosial, baik itu Instagram dan Facebook. Nanti ketentuannya ada di buku panduan. Buku panduan sudah jadi, hanya sedikit finishing, ya. Itu menggunakan hashtag, template yang sudah ditentukan, sudah ada juga, minimal 2 hari sekali. Artinya dalam 1 minggu itu ada 3 post. Sebenarnya kan teman-teman melakukan kegiatan setiap hari kan seperti itu. Tapi di sini ada ketentuan minimalnya. Tujuannya apa? Itu sebagai bukti bahwasanya teman-teman di sana itu ada kegiatan yang dilakukan. Seperti itu. Ada kegiatan yang dilakukan pada minggu tersebut dan tidak mubazir. Artinya kalau teman-teman tidak dipaksa untuk melaporkan ini, nanti boleh jadi seharian itu teman-teman tidak ngapa-ngapain dan sebagainya. Nah, ini untuk logbooknya. Contoh logbook yang kemudian nanti itu akan berupa foto atau video di media sosial tersebut, nanti formatnya ini kan template ya, template yang kita miliki. Nah, ini seperti ini. Ini saya berikan contohnya ke teman-teman sekalian yang dilakukan oleh angkatan sebelum kalian tahun lalu. Tahun lalu itu melakukan hal serupa untuk monitoringnya, sekaligus ini sebagai syiar ya untuk ya sharing tentang apa yang kita laksanakan. Teman-teman kalau misalnya membuka Instagram itu membuka Instagram dengan hashtag PLPPI Unisula itu ada 974 postingan. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Hashtag PLPPI Unisula ada 974 postingan. Seperti ini. Nanti template-nya itu kayak gini. Twibbonnya ya, ibaratnya jenengan Twibbon diklik, nanti fotonya yang kayak gimana, diupload seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Jadi teman-teman kegiatan apa yang dilakukan, seperti ini, nanti itu diunggah. Ini yang apa namanya, yang berupa chat ini, sebelah kanan itu karena memang kegiatannya masih dilakukan secara daring untuk yang tahun lalu. Seperti ini praktik ngajar. Ini misalnya kita lihat ya, kita klik. Proses praktik mengajar kelas 11 multimedia di SMK Al-Fatah Boarding School Demak. Seperti ini contohnya. Jadi dia mendampingi. Ya seperti ini, enggak susah kok. Karena laporan itu sekarang tidak harus berbentuk tekstual. Ya kan? Tidak perlu dituliskan pada hari ini kami melakukan ABCDE dan lain sebagainya. Tapi dengan bukti visual juga laporan bisa dilakukan. Kalau tekstual itu kan dalam bentuk teks, tapi bentuk visual ya seperti ini, konkret bentuknya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, mendampingi guru pamong dalam proses pembelajaran di SMK Al-Fatah. Jadi agar terstruktur nanti pakai Twibbonnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ini yang kenang-kenangan kepada PLP. Nah, ini apa namanya? Dokumentasi ketika perpisahan dan penyerahan plakat di MI Miftahul Huda. Ini dengan didampingi Pak Sugeng ya. Seperti ini. Jadi kegiatan teman-teman sekalian nanti bisa terdokumentasi dengan baik. Nah, ini untuk Monef laporan kegiatan ketika teman-teman praktek. Jadi nanti sembari kegiatan terus sorenya, wah saya ngupload apa ini untuk laporannya. Biar DPL juga itu tahu. Tentu nanti laporan kegiatan itu teman-teman sampaikan kepada DPL. Seperti itu. Tadi yang saya nampilkan laporan ini sudah kelihatan ya PLP Unisula pakai hashtag. Kelihatan nggak tadi? Kelihatan Ustaz. Kelihatan kan? Ya. Soalnya tadi PPT saya kok ketutup malah. Nah, selanjutnya ini laporan akhir. Nah, yang ini saya blok ini laporan akhir. Laporan akhir itu dilakukan ketika selesai kegiatan. Laporannya berupa apa? Yang pertama laporan kelompok atau individu per sekolah. Nanti laporannya ini bentuk template-nya ada di buku panduan.
laporan secara berkelompok, laporan secara individu. Jadi laporannya itu per sekolah. Oh, ini sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi yang individu ya, karena laporannya kan sekarang tidak ada yang satu sekolah, satu mahasiswa. Kalau tahun lalu masih ada yang seperti itu. Ada yang di Thailand, satu orang itu kakak kelas kalian, kemudian ada yang di Palembang, ada yang di lokasi lainnya. Nah, sekarang itu karena kebijakan daripada PPKM, juga kebijakan dari universitas, maksudnya pelaksanaan kegiatan itu sudah bisa dilaksanakan secara luring, maka nanti teman-teman ya juga secara berkelompok dan luring. Itu laporan secara berkelompok itu dikirimkan, ini saya ubah sekalian ya, berkelompok per sekolah. Template nanti ada, dan juga video pembelajaran. Video pembelajaran seperti apa, Pak? Video pembelajarannya itu yang teman-teman sepertinya adalah untuk mata kuliah micro teaching, tapi tidak diperkenankan menggunakan video itu lagi, melainkan teman-teman harus membuat dengan lebih bagus. Mengapa? Karena teman-teman kan sudah memiliki bekal, sudah pernah praktek di sekolah, sudah tahu apa yang diinginkan, yang disukai oleh siswa, sehingga boleh jadi video pembelajaran yang teman-teman buat itu nanti digunakan oleh guru. Guru pamong tersebut, Bu, ini saya buat video materi terkait dengan toharoh. Nah, nanti boleh jadi guru itu meminta videonya nanti, dan kemudian itu ditampilkan ketika guru tersebut mengajar untuk tahun-tahun berikutnya atau di kesempatan yang lain. Nah, jadi untuk yang harian teman-teman nanti berupa logbook ini ya, logbook ini, laporan akhirnya ini, dan kemudian laporan ini nanti disampaikan responsi pelaporan kegiatan. Jadi ini sebenarnya kegiatan yang teman-teman lakukan itu apa saja ya ini. Logbook gampang, nanti tinggal difoto apa saja kegiatan yang teman-teman lakukan. Laporan itu juga ini sebagai guiding, itu sudah ada semua di buku panduan, nanti teman-teman bisa apa namanya dikomunikasikan kepada pihak sekolah, membutuhkan data-data terkait apa saja, nah itu nanti bisa dilakukan. Selanjutnya itu dilaporkan ya, dipertanggungjawabkan kepada DPR. Kemudian, nah penilaiannya bagaimana Pak? Penilaiannya seperti ini. Bobot lebih besar ada di logbooknya, sebesar 50%. Kenapa kok lebih besar di logbook? Karena evaluasi yang kita lakukan adalah evaluasi proses. Evaluasi proses artinya yang lebih ditekankan dari pelaksanaan PLP ini bukan dalam tanda kutip semata-mata teman-teman nyusun laporan administrasi sedemikian rupa, melainkan teman-teman bagaimana pelaksanaan PLP-nya itu tadi. Jadi bukan hanya, Pak saya laporan udah jadi, udah kayak gini, tapi prosesnya seperti apa. Mengapa itu menjadi penting di dalam kegiatan PLP ini? Karena saya ingin teman-teman tidak terfokusnya kepada nanti buat laporannya sehingga nanti nilainya jelek kalau laporan ini. Enggak. Ya lakukan saja kegiatan PLP itu sebagaimana mestinya. Masalah nilai tidak perlu di apa namanya itu dipusingkan, tidak perlu dirisaukan, asalkan teman-teman mengikuti kegiatan PLP dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya sudah selesai. Terima kasih. Dan ini saya munculkan untuk penempatannya. Nah, ini biasanya saat-saat yang mendebarkan ya, untuk penempatan lokasi PLP, karena banyak yang saya sesuaikan itu tadi. Ada yang dia, loh ini enggak PPL, enggak KKN kok milihnya di Sultan Agung 4 kayak gitu. Padahal yang di sana itu kan hanya untuk yang PPL. Ada juga yang, loh ini melu KKN kok neng SD Gebangsari gitu. Saya munculkan ya. Nanti ini saya share kok di grup. Nah, ini buku panduannya. Buku panduan PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Isinya ya berupa dengan apa namanya? Penjelasan dari apa yang saya munculkan di PowerPoint tadi. Dari pengertiannya, kemudian tujuan secara umum, dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan kegiatan PLP ini, nah ini nanti akan saya sesuaikan ini tadi kemarin. Nah, untuk penyusunan logbook, pengamatan langsung kultur, nanti ada di bagian akhirnya untuk template-nya.
Nah, ini laporan akhirnya nanti. Ini laporan kelompok ya, setiap sekolah satu laporan. Nanti bisa bareng-bareng mengerjakannya. Ini contohnya. Nah, kemudian yang tadi untuk pembagian sekolah, jadi teman-teman sekalian perlu dipahami, pembagian sekolah ini adalah berdasarkan daripada evaluasi pelaksanaan PLP sebelum-sebelumnya. Saya berdiskusi kepada Pak Toha, kader sebelum saya tentang penempatan itu tadi, karena memang kita memiliki mitra-mitra yang baik, mitra-mitra yang memang sudah terjalin sejak lama, dan ada baiknya memang kita terus jalin. Ada juga sekolah-sekolah yang mungkin kita rasa dipending dulu, kita tidak melaksanakan di sana karena tidak apa namanya itu, ya ada hal-hal lah seperti itu yang perlu disesuaikan. Di pembagian sekolah tetap prinsip utama saya kalau bisa sesuai dengan pemilihan kalian, tapi kok ternyata banyak yang di SD itu tadi sehingga ada yang salah. Pembagiannya seperti ini. Jadi ini monggo teman-teman lihat namanya siapa. Untuk teman-teman di bagian kanan ada nama dosen pembimbing lapangannya, DPL-nya. Yang pertama tadi Mbak Octavia itu di MI Miftahul Sibyan 1. Kemudian jadi MI Miftahul Sibyan 1 dan 2 ini satu lokasi. Satu lokasi, satu yayasan, tapi dibagi menjadi 2. Nanti teman-teman tadi saya sudah ke sekolah, akan dikabari minggu depan itu nanti kira-kira hari apa mereka siap menerima kita. Kemudian nanti teman-teman beserta DPL ke sekolah dan melakukan penerjunan, setelah itu membantu pelaksanaan kegiatan dari aspek pembelajaran yang ada di sana. Ini untuk MI Miftahul Sibyan 1 dan 2. Kemudian ini untuk MI Tarbiyatul Ghairah Pedurungan dan SDN 2 Pesagi. Ini ada di Pati ya, SDN 2 Pesagi. Saya cek ada 4 orang yang memilih sekolah ini dan ternyata satu RT itu tadi sudah enggak apa-apa kalau memang pengen ada di sana karena memenuhi daripada jumlah tadi itu ya, 4 orang di sana, dan mungkin nanti ya bisa berkoordinasi dengan DPL-nya. Apakah kapan DPL bisa secara luring datang ke sana atau mungkin beberapa hal yang perlu dikoordinasikan secara daring. Ini 2 sekolah dengan 1 DPL. Selanjutnya ada SDIT Asodikia dan SDN Gebangsari 1. Itu dengan DPL-nya Dr. Sugeng Haryadi. Dan ternyata ini ada beberapa yang sudah memang tinggalnya di pondok sana dan sudah bantu-bantu ngajar juga kan, seperti itu ya di Asodikia. Dan kepala sekolahnya ya ternyata ya alumni dari kita kayak gitu, Pak Imam. Kemudian untuk di Tlogosari, SDN Tlogosari Kulon 4, juga di SMPN 3 Semarang itu dengan Pak Sukijan. Dengan Pak Sukijan, ini nama-namanya. Jadi bagi memang ya walaupun di sini kan ini SD semua, ini SD ada ya ada yang SMP, ini SD. Nah, kan kalau dipenuhi semua nanti kita tidak sesuai dengan profil lulusan kita. Nah, selanjutnya ini yang SMA Islam Sultan Agung 3, tetangga kita, yang mana teman-teman dari nomor 34 sampai 55, oh enggak, 34 sampai 44 ya, yang di SMA Islam Sultan Agung 3 ini adalah dia yang sedang KKN. Artinya dimulainya nanti setelah selesai KKN, setelah selesai tanggal 13 itu tadi. Ya, jadi teman-teman menyelesaikan kegiatan KKN, setelah penarikan baru nanti akan melaksanakan PPL secara bersama-sama di sekolah ini. Itu dengan dosen pembimbing Bapak Mukhtar Arifin Soleh. Selanjutnya di SMK Al-Fatah Boarding School Demak, ini dengan pengasuh pondoknya itu Dr. Abdullah Arif Khalil, dosen kita juga ya, di Demak, tepatnya di mana itu di tengah kota ya, SMK Al-Fatah Boarding School Demak ini. Jadi teman-teman nanti praktek di sana.
Selanjutnya, untuk yang di SMP Islam Sultan Agung 1, ini yang ada di tengah kota, di Simpang 5 sana itu, di SMP Islam Sultan Agung 1 ini, ya kepala sekolahnya juga, ya sudah ini, apa namanya, sudah dari dulu, bahkan Pak Toha itu, dulu PPL-nya ya di SMP Islam Sultan Agung 1 ini. Artinya kita sudah familiar sejak dulu di sekolah ini dan mereka ketika tahu yang apa mahasiswa prodi PAI PPL di sana, mereka senang. Senangnya kenapa? Karena mereka dapat mengkaryakan banyak hal. Kalau misalnya program studi yang lain, yang ilmu-ilmu umum, ya hanya bisa diminta bantuannya untuk mata pelajaran itu saja. Tapi kalau PAI, wah ada banyak kegiatan nanti. Misalnya adalah pengembangan tentang keagamaannya, penguatan ruhiyah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penempatan di sekolah ini itu lebih banyak ketimbang sekolah lainnya. Karena memang programnya pun banyak. Nah, di SMP Islam Sultan Agung itu nanti kegiatannya lebih banyak, memang programnya lebih banyak, dan nanti memang akan benar-benar di apa namanya dibina sesuai dengan passion. Kayak gitu. Selanjutnya, nah ini SMP Islam Sultan Agung 4, tetangga kita di sini juga, sampingnya SMA 3. SMA Islam 3. Ini teman-teman yang mengikuti KKN ya, sedang mengikuti KKN juga dengan dosen pembimbingnya Bapak Ali Bowo Cahyono. Kemudian di MTSN Umranggen itu apa namanya? Jadi MTSNU dan MANU Meranggen itu kita sudah bekerja sama sejak tahun lalu juga, sudah penempatan di sekolah tersebut dengan apa namanya? Dengan penempatan jumlah mahasiswa yang memang tahun lalu masih dibatasi 4, akan tetapi saat ini bisa lebih banyak. Jadi teman-teman yang berada di MTSNU Meranggen dan MANU Meranggen ini sebenarnya satu lingkungan sekolah. Tapi DPL-nya dipisah karena memang jumlahnya yang banyak. MTS itu 11 orang dengan DPL Pak Sarjuni, kemudian untuk MA juga itu ada 11 orang dengan DPL-nya Dr. Kiai Haji Khaironi. Nah, ini tadi pembagian daripada lokasi PLP. Kemudian teman-teman sekalian, lah Pak, lah terus gimana saya yang kemarin sudah memilih dari sekolah tersebut? Teman-teman bisa mengusulkan perpindahan dengan satu syarat. Syaratnya apa? Teman-teman memang sudah mengajar di sana. Buktinya itu. Kalau teman-teman ingin pindah karena alasan domisili, karena dekat dengan lokasi kegiatan, dengan apa namanya teman saya di sini, kemudian hal-hal yang sifatnya tidak mendesak, maka alasan tersebut tidak diperkenankan untuk pindah sekolah. Akan tetapi kalau Pak saya sudah mengajar di sekolah ini sejak bulan lalu, misalnya memang artinya teman-teman sudah praktik mengajar di sekolah itu, maka nanti bisa menghubungi saya dan kemudian nanti akan saya sesuaikan kembali. Seperti itu. Tapi syaratnya ya hanya satu itu tadi, memang sudah terbukti mengajar di sekolah tersebut. Ya. Kalau misalnya pindah karena Pak teman saya di sini, domisili saya kejauhan dan lain sebagainya. Dulu memang kita penempatan sekolah ya teman-teman apa namanya untuk program yang selanjutnya itu bahkan nanti kita ada berencana itu penempatan lokasi PLP-nya itu ada di jangkauan luar kota seperti itu. Sehingga memang ya jauh dari domisili ya tidak ada menjadi masalah seperti itu. Nah, ini ya nanti akan saya bagikan di grup. Kalau yang tadi saya sampaikan ada yang misalnya dia sudah mengajar di sekolah tertentu, maka nanti bisa menghubungi saya seperti itu. Gitu teman-teman sekalian, untuk buku panduan nanti akan saya bagikan dengan beberapa penyesuaian untuk kegiatan secara garis besar tadi itu ya, observasi sekolah, observasi kelas, kemudian mendampingi guru mengajar, dan yang terakhir adalah praktik mengajar itu tadi. Laporannya gampang, laporan visual kok. Laporan visual tak kira kan teman-teman generasi milenial ini lebih familiar kan, dikit-dikit foto, dikit-dikit foto. Ya sudah tinggal diberi caption yang sesuai saja. Jangan captionnya alay lo ya. Fotonya opo, captionnya opo kan biasanya kayak gitu kan tidak nyambung. Biasanya senangnya captionnya kata-kata bijak. Nah, nanti tidak perlu kata-kata bijak captionnya. Caption dari foto itu adalah
kegiatan apa yang dilakukan itu. Biar menjelaskan, namanya caption itu kan menjelaskan. Kalau di skripsi, di karya ilmiah kan ketika ada gambar itu, keterangan gambarnya yang menjelaskan ini gambar apa, kan seperti itu. Bukan foto nih selfie, tapi apa namanya captionnya kata-kata mutiara. Ya enggak apa-apa. Itu di Instagram kalian pribadi ya, bukan laporan PLP itu. Baik teman-teman sekalian, kiranya itu saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Untuk yang di chat tadi sudah saya jawab ya. Itu tanyanya Mas Muhammad. Siapa ini? Oh, DM loh, teman-teman yang lain nggak bisa ngeliat berarti. Ya itu tadi. Monggo kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Jadi setelah ini nanti teman-teman nanti bisa menghubungi dosen DPL masing-masing, walaupun DPL juga belum saya bagikan daftar mahasiswa ini, tapi tidak apa-apa, nanti langkah awalnya sembari saya bagikan kepada para DPL juga daftar sekolah dan daftar nama, karena memang kita masih memiliki waktu 1 minggu itu ya. Tadi saya tanya juga di MTS MAN Meranggen itu tahun lalu itu biasanya bareng dengan anak UIN. Saya tanya, belum Pak, belum kesini, nggak tahu ada atau enggak. Oh, berarti dari UIN juga belum datang ke sana. Tadi saya ke SMP Islam Sultan Agung 1 tahun lalu itu ada dari Fakultas FKIP. Lah sudah sini belum juga kayak gitu, belum ini. Ya, sudah enggak apa-apa, kita lebih dulu untuk koordinasi sehingga persiapannya itu bisa lebih leluasa kan kayak gitu. Nanti teman-teman bisa menghubungi TPL ya, kumpul dulu saja. Kemudian nanti akan saya infokan terkait dengan kapan dari pihak sekolah itu siap menerima penerjunan dari para mahasiswa PPL. Karena surat baru kami kirimkan dan masih menunggu balasan konfirmasinya kapan mereka siap. Ya, monggo saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Tadi Mas Muhammad Fadlur Rahman yang tanya di chat tadi itu ya. Mas Fadlur Rahman. Iya Pak, ini lagi jalan Pak, di naik kendaraan, jadi agak kurang jelas. Tapi saya coba nyimak. Atau nuwun Pak. Ya, sama-sama. Enggak, teman-teman yang lain ada lagi yang mau ditanyakan atau tidak? Saya Ustadz mau tanya Ustadz. Silakan Mas Brian. Berarti untuk logbook sama tugas yang lain itu sistemnya kelompok ya Ustadz, bukan individu ya? Iya. Sistemnya Mas, sekolah ya, per sekolah tadi. Karena kan ada yang kelompoknya per sekolah, tapi nanti kalau ngiranya per DPL, karena ada yang satu DPL tadi kan 2 sekolah kan seperti itu ya. Jadi yang 2 sekolah itu ya berarti masing-masing seperti itu. Jadi kelompoknya itu, ingat kelompoknya adalah kelompok per sekolah. Nanti saya harapkan teman-teman memilih ya, walaupun tadi itu ada hanya 4 orang di satu sekolah, ya dipilihlah salah satu sebagai koordinator. Fungsinya apa? Walaupun memang semua kerjanya sama, tapi ya di dalam Islam kan kayak gitu toh. Kalau kita misalnya ada 2 orang yang melakukan perjalanan, ya, 1 orang itu dipilih sebagai pemimpin. Tujuannya apa? Untuk memutuskan. Soalnya nanti ada hal-hal tertentu, walaupun memang kita diskusi, orang-orang koordinatornya nanti tidak ada yang mengeksekusi dan sebagainya. Ini hanya saran dari saya. Gitu, Mas Brian ya, kelompoknya tadi per sekolah. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Jadi semuanya kelompok, kok enak toh kelompok. Kalau yang mau bisa sendiri itu tadi itu kan, nggak, ini malah lebih berat. Padahal kegiatan di sekolah itu kan tidak ada yang kita lakukan sendiri kan, semua butuh bantuan teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Ada lagi enggak? Saya Ustadz izin bertanya. Iya, Mbak Tiatul Uzma. Kalau penyerahan itu nanti kegiatannya apa saja ya Ustadz? Penyerahan penerjunan itu ya? Iya, yang nanti ngadainnya kan dari acara sekolah ya? Iya, jadi nanti dari sekolah untuk menyambut ya. Penyambutan ini saja nanti dari DPL nanti didampingi oleh DPL ya. Itu menemani adik-adik mahasiswa
adik-adik mahasiswa kelihatan imut sekali kalian dipanggil adik-adik. Menemani kalian nanti untuk diserahkan kepada pihak sekolah. Ya, hanya sebatas formalitas saja. Hanya sebatas formalitas, nanti disampaikan kepada pihak sekolah bahwasanya prodi menitipkan adik-adik mahasiswa ini untuk melaksanakan kegiatan pemagangan, mohon dibina, bukan dibinasakan ya, dibina dan lain sebagainya. Sudah, nanti dari sekolah akan menerima, baik kami terima dan lain sebagainya. Nanti penarian juga kayak gitu, itu hanya seremonial saja. Cuma ketika nanti pas penarian itu biasanya ya ada tadi penyerahan cindramata. Nah, cindramata dari prodi saya menyiapkan untuk setiap sekolah ya, hitungannya sekolah ya. Setiap sekolah itu ada satu jam dinding ukir. Mahal itu harganya 120.000 kalau nggak salah saya belinya dulu itu. Ya bukan saya yang beli dari prodi. Gitu ya, Mbak Atiatul Uzma. Nanti teman-teman membantu saja untuk kegiatan tersebut. Dari pihak sekolah menyiapkan apa namanya lokasinya. Baru setelah teman-teman diserahkan, nanti biasanya teman-teman dengan kepala sekolah atau pimpinan yang ada di sekolah itu akan diserahkan kepada guru pamong. Kepada guru pamong, ini guru pamongnya ini guru pamong tugasnya untuk membina tadi itu. Kegiatan apa saja? Oh, nanti kegiatannya ini dan lain sebagainya. Begitu kurang lebihnya. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu waktu penyerahannya itu serentak dalam 1 hari itu atau gimana, Ustaz? Waktu penyerahan itu tergantung dari masing-masing sekolah, Mbak. Karena kan kita penyerahannya secara luring. Jadi nanti akan saya infokan di SMP Islam Sultan Agung penyerahan pada hari Rabu. Misalnya, tadi kalau tidak salah saya berkoordinasi terakhir itu disampaikan tadi hari Rabu, tapi nanti masih difikskan dulu. Nanti di MTSN Meranggen hari apa? Di MI Miftahus Sibyan itu hari apa? Nah, dari pihak sekolah. Jadi penentuannya itu berdasarkan dari sekolah masing-masing. Kayak gitu. Ya nggak lama kok itu. Ya bukan dalam 1 hari semua sekolah itu ya. Karena setiap sekolah masing-masing tadi sudah terjun bersama DPL masing-masing. Nanti mungkin ya akan saya agendakan penerjunan secara formalitas via Zoom semua kayak gitu saja untuk kepada ya setidaknya untuk membuka acara inilah seperti itu via Zoom saja nanti bersama seluruh DPL seluruh apa namanya seluruh mahasiswa. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu penting karena itu formalitas. Yang paling penting adalah teman-teman terjun di sekolah, ketemu guru, ketemu dengan pihak sekolah, nanti apa saja kegiatan harus dilakukan. Nah, itu yang paling pokok. Gitu Mbak Siti Lutfatul. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo, apa saja ditanyakan. Hal yang kiranya sepele itu ya monggo ditanyakan ketimbang nanti di apa namanya? Di bawah pikiran nanti itu malah jadi udun nanti. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Mau nanya, Pak, maaf. Monggo, Mas Abdul Mutohar. Untuk anggota apa bisa nambah lagi, Pak? Soalnya kita cuma 4 orang. Untuk yang sekolah di mana, Mbak? Mas? SMP. SMP mana? SMP 3 tadi. SMP 3 itu saya berdasarkan daripada yang ngisi. Yang ngisi SMP 3 itu ya hanya 4 orang itu saja tadi. Kayak gitu. Semisal kalau ada yang mau masuk lagi ke situ masih bisa nggak, Pak? Nanti saya lihat dulu pertimbangannya apa, alasannya apa. Karena kalau di SMP juga itu kan mata pelajarannya cuma 1 tok. Hanya mata pelajaran PAI dan budi pekerti saja kan seperti itu. Nanti monggo siapa yang berencana mau pindah, saya pertimbangkan dulu. Kalau misalnya memungkinkan, saya persilahkan. Tapi kalau tidak, artinya ada alasan khusus mengapa apa namanya harus ada yang pindah itu tadi. Kalau kalau mau pindah menghubungi siapa, Pak? Ke saya dulu. Nanti apa namanya kalau untuk persiapan ini masih koordinasi dengan saya. Nanti ketika sudah fix, lokasi penempatan sudah oke, penerjunan oke, itu baru ke DPR. Setelah itu baru saya serahkan sepenuhnya. Oh iya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan ada lagi enggak?
Putri Nur Habibah, untuk surat perizinan sekolah ada apa enggak? Surat perizinan sudah saya sampaikan langsung. Ini Putri Nur Habibah di mana Mbak jenengan? Yang Pati bukan? Iya, Ustadz. Oh, ya nanti saya kirim scan-nya ya, Putri Nur Habibah. Kalau suratnya itu sudah apa namanya, beberapa sudah langsung saya yang ke sekolah kayak gitu. Tapi kalau yang ke Pati ini nanti saya kirimkan ke jenengan kayak gitu ya filenya. Atau mau Iya, diambil ke kampus? kirim aja, Ustadz. Oh iya, ini jenengan di Pati. Masih di Semarang. Semarang lah, jenengan laporan di kampus. Itu saya sudah ada. Kalau diambil nanti jenengan ini Mbak, ada mapnya, map FAI Unisulanya. Kalau misalnya jenengan saya ngirim nanti jenengan tidak ada mapnya. Tuh, mapnya ya. Nggak bisa diambil po. Kapan Ustadz ngambilnya? Yang ini Besok Sabtu. Yang ini nggak bisa. Hari ini nggak bisa. Ya siapa gitu temennya? Ya nanti saya diskusikan sama teman-teman Ustadz. Kan biar lebih sopan kan, pakai mapnya itu map dari FAI kayak gitu. Nanti apa namanya hubungi saya lagi ya, mau file atau bisa diambil gitu. Monggo, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya enggak? Monggo disampaikan saja, misal keinginan apa, harapannya, terus ya hal-hal terkait PLP inilah. Kayaknya apa? Karena saya ini ya kan butuh ini juga, apa yang diinginkan oleh kalian. Butuh masukan. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ustaz izin tanya, yang untuk KKN itu gimana? Mulainya setelah selesai KKN, Mas. Selesainya tanggal 13 ya? Iya, Ustaz. Kalau enggak salah, tadi saya sudah nulisnya itu tanggal 13. Nah, mulainya tanggal 15 Agustus nanti. Mulai tanggal 15 Agustus, 1, 2, 3. Selesainya tanggal 16 September. 15 Agustus, selesai 16 September. Itu pelaksanaannya yang KKN di SMP sebelah kita, di SMP 4 dan SMA 3. Jadi samping kampus. Jadi nanti teman-teman kalau pas apa namanya warawiri ke kampus ngurus administrasi, nanti apa KRS-an dan sebagainya itu kan mudah. Jadi semua yang KKN penempatannya di situ. Monggo nanti dicek lagi udah benar belum yang KKN di 2 sekolah ini. Jangan sampai nanti ke sekolah yang lain, soalnya ada yang ngisi kayak gitu. Monggo, ada lagi enggak? Itu berarti sekolah saya udah jenengan izinkan Ustadz. Di sekolah mana, Mas? Di MI Tarbiyatul Khairat Pedurungan itu loh Ustadz. Tarbiyatul Khairat tadi belum ke sana. Insya Allah Senin. Mas. Pantesan kok nggak ketemu jenengan tadi Ustadz. Saya ke MTS, NU, MANU, terus ke Asodikiyah, terus ke SMP Islam Sultan Agung, terus ke Miftahul Sibyan 1, 2. Tadi 6 sekolah. Iya, Ustadz. Senin nanti ya insya Allah. Insya Allah diizinin Ustadz. Saya udah bilang. Insya Allah diizinin, saya sudah bilang. Oh gitu. Oh jenengan yang punya sekolahnya ya? Saya udah ngajar di situ Ustadz. Ya wis. Oke. Ada lagi? Enggak ada ya? Ada enggak? Saya hitung sampai 3. 1, 3. Baik, tidak ada yang bertanya. Mari kita akhiri kegiatan sosialisasi pelaksanaan PLP ini. Jadi nanti setelah ini akan saya bagikan untuk buku panduan tersebut sehingga bisa teman-teman baca secara lebih mendetail, karena apa yang saya sampaikan di PPT tadi itu garis besar. Tapi ya sesimpel itu, enggak banyak hal-hal yang harus dipersiapkan. Enggak rumit seperti itu. Pokoknya teman-teman nanti siapkan saja PLP-nya, ya belajar terkait dengan perangkat pembelajaran. Kemudian teman-teman insya Allah siap belajar di sekolah.
Gitu nggih teman-teman sekalian, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri dan kita cukupkan kegiatan pada siang hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sami.